Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube-nya Abah Aib, channel tutorial cara membuat sepatu dan mengatasi berbagai masalah sepatu. Oke sahabat, untuk kali ini saya akan membahas sepatu ini dan ini. Ini sepatu pantofel pria, pantofel atau pantofel ya. Ya, pokoknya itulah. Dan selain nanti untuk membahas sepatu yang ini, saya juga akan memberikan tips untuk memilih sepatu pantofel. Oke sahabat, kita langsung ke pembahasannya setelah yang satu ini. Oke sahabat, sebelum saya membahas tipe-tipe sepatu ini, nah saya akan memberikan tips untuk bagaimana membeli sepatu pantofel supaya lebih nyaman dipakai. Kalau sepatu pantofel kan jadi tidak seperti sepatu cat. Kalau sepatu cat itu kan bukan agak lagi, memang outsole-nya lentur. Sedangkan untuk sepatu pantofel, selain apronnya kulit kan, kalau biasanya kalau kulit agak-agak kaku gitu, juga outsole-nya terbuat dari bahan kulit juga. Jadi kalau membeli sepatu pantofel itu harus benar-benar yakin, harus benar-benar dicoba supaya hasilnya maksimal. Nah, untuk membeli sepatu pantofel kalau bisa ya di sore hari lah, karena kalau di pagi hari atau siang hari kaki kita belum stabil ukurannya. Nanti kalau kita misalkan belinya tengah hari atau pagi-pagi, kaki kita belum stabil, karena kalau di pagi hari itu kaki kita akan agak mengecil, tetapi kalau sore sudah benar-benar maksimal. Jadi kalau kita sudah mencoba sepatu yang kita beli, kalau sore hari, paginya atau besoknya tidak akan ada perubahan. Sedangkan kalau kita misalkan beli yang di pagi hari, nanti kalau tiba-tiba siang atau sore kaki kita agak mengembang, jadi sepatu kita akan kesempitan. Jadi untuk itu kalau bisa di tokonya itu kita harus jalan berputar-putar sambil mencoba sepatu yang akan kita beli. Itu tips yang pertama. Oh ya sahabat, jangan takut untuk membeli sepatu pantofel. Walaupun sepatu pantofel itu berbahan kulit, memang kalau untuk pertama kali dipakainya kalau bahan kulit agak-agak kaku gitu. Tapi kalau sering dipakai tetap bahan kulit juga akan menjadi lentur. Dan jangan lupa yang paling penting, memakai sepatu pantofel itu akan menunjang penampilan kita. Jadi kalau kita memakai sepatu pantofel, penampilan kita akan lebih elegan. Jadi intinya kalau membeli sepatu pantofel itu harus yang benar-benar pas supaya jalannya lebih nyaman. Begitupun kan membeli sandal, tetap kita harus membeli yang benar-benar pas supaya nyaman di kaki. Jadi kaki kita itu harus dimanjakan, jadi tidak boleh disakiti. Nanti kalau misalkan sepatu kita tidak pas, nanti kaki kita akan lecet-lecet dan ya tentu memakai sepatunya tidak nyaman. Sahabat, yang kedua dari segi warna. Nah, bila sahabat masih bingung menentukan warna sepatu apa yang akan dibeli dan supaya matching di koleksi pakaian kita, kalau saya sarankan lebih baik beli yang warna-warna netral untuk sepatu pantofel. Dan saya rekomendasikan sebaiknya untuk sepatu yang bisa dipakai di segala suasana itu warna coklat seperti ini. Dan untuk warna lainnya bisa beli warna hitam seperti ini.
Nah, ini akan lebih cocok untuk dipakai di segala suasana. Nah, itu hanya versi saya, tetapi kan selera kita masing-masing berbeda ya. Kalau misalkan sahabat mau beli warna lain juga, oh nggak apa-apa. Jadi tetap karena yang penting sudah nyaman sepatunya di kaki kita, ya sah-sah saja. Karena ini hanya versi saya. Jadi untuk sepatu yang penting kita nyaman di kaki. Dan yang ketiga dari segi model. Nah, kalau saya sarankan kalau kita satu frekuensi, kalau untuk memilih sepatu pantopel sebaiknya pilih model-model yang simple ya seperti ini. Dan ini adalah model klasik. Nah, untuk yang seperti ini model klasik, ada opek-opeknya di sini dan modelnya pun tidak begitu menonjol. Karena kalau terlalu menonjol gaya sepatunya, nanti kalau pakaian kita sebagus apapun, nanti kadang-kadang bisa kalah sama penampilan sepatunya. Dan kebetulan saya kalau memilih sepatu tidak suka modelnya yang berlebihan. Saya sukanya yang simple dan minimalis. Jadi sayang kalau misalkan kita sudah pakaian keren-keren, nanti kalau ketutup sama model sepatunya yang begitu wah, jadi sayang kan baju kita yang sudah bagus-bagus ditata, jadi nanti akan kalah sama sepatunya. Jadi intinya pilihlah model yang simple dan minimalis, karena kalau misalkan kita beli sepatu yang dari segi desainnya begitu menonjol, jadi outfit kita tidak akan menonjol lagi. Jadi pandangan orang-orang akan melihat sepatunya bukan melihat kitanya. Jadi itu yang ketiga ya. Dan yang keempat tentunya dari segi bahannya dong. Nah, kalau beli sepatu pantopel yang benar-benar bagus itu yang mahal-mahal dikit, nggak apa-apa lah, yang penting kita punya barangnya bagus. Dan sepatu pantopel ini kan untuk pemakaian jangka panjang, jadi harus yang benar-benar bagus. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kita lagi enak-enaknya, lagi nyaman-nyamannya memakai sepatu, tiba-tiba sepatunya robek, itu kalau misalkan kita beli sepatunya dari bahan yang biasa-biasa saja. Jadi pilihlah sepatu pantopel yang bahannya kualitasnya bagus. Jadi supaya tidak lecet di kaki, dipakainya nyaman, juga bahan-bahan kulitnya lentur. Nah, itu kalau harga kan tidak akan menipu gitu. Jadi kita benar-benar dimanjakan dengan sepatu yang misalkan harganya lebih tinggi dari sepatu biasa. Oh ya, dan akan saya kasih gambaran sepatu pantopel yang berkualitas. Jadi untuk sepatu pantopel yang benar-benar nyaman, yang benar-benar bagus kualitasnya, kulitnya itu biasanya dari kulit napa. Kalau saya ini kebetulan karena saya malas untuk menyemir sepatunya, jadi saya memakai dari kulit pattern. Dan untuk bagian lining sepatunya seperti yang ini masih memakai bahan kulit. Jadi sepatu ini tidak akan terasa panas, tidak akan terasa sakit walaupun baru membelinya. Jadi kita dimanjakan dengan sepatu yang sudah benar-benar nyaman, tidak akan seperti sepatu-sepatu yang biasa. Nah, kalau sepatu yang biasa kan biasanya kalau luarnya bolehlah kulit, terus dalamnya itu biasanya dari dari bahan imitasi. Jadi untuk sepatu yang kuat, awet, untuk bagian dalamnya juga, bagian liningnya atau lapisnya ini masih memakai bahan kulit. Tuh kan sahabat, kalau dari kulit pattern, jadi walaupun tidak disemir,
sepatunya akan tetap mengkilap. Jadi walaupun kena hujan juga, ini tidak bakalan basah, tidak bakalan langsung meresap ke dalam airnya. Bagi sahabat yang yang malas untuk menyemir sepatu, jadi memakai atau membeli sepatunya yang berbahan kulit pattern seperti ini. Dan ini dua model sepatu yang saya rekomendasikan buat sahabat semua. Dan mari kita lihat dari dekat model sepatunya. Dan yang terakhir yang harus diperhatikan adalah bagian solnya. Jadi outsole-nya ini harus yang benar-benar kuat, harus yang benar-benar teruji. Karena kita sayang kan buang-buang duit kalau hanya membeli barang dengan harga yang agak mahal, tetapi 1 atau 2 bulan sepatunya sudah jebol. Tentunya kita juga akan nyesel membelinya. Dan jangan lupa perhatikan dari kerapihannya, dari jahitannya, dari lemnya sebelah sini. Ini harus benar-benar kuat. Jadi sepatu itu bagian outsole-nya ya itu yang menentukan kuat atau tidaknya sepatu ini dari outsole-nya. Karena yang pertama bersentuhan dengan aspal atau dengan tanah pasti ada di outsole-nya. Sahabat, model sepatu yang ada di hadapan saya, yang saya pegang ini adalah model sepatu pantopel klasik. Untuk model sepatu klasik yang ini, rasa-rasanya ini abadi modelnya. Karena sejak saya mulai belajar sepatu dari tahun 2000, bukan tahun 2000, dari tahun 1986 model sepatu ini sudah ada, dan sekarang sudah tahun 2024 model seperti ini masih diminati oleh para pencinta sepatu. Sahabat, itulah tips cara memilih sepatu pantopel pria. Tonton terus video-video berikutnya seputar cara membuat sepatu dan mengatasi berbagai masalah sepatu hanya di channel YouTube-nya Abah Aib. Channel YouTube-nya Abah Aib satu-satunya channel yang membuat tutorial berbagai macam model sepatu. Semoga tutorialnya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.